Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo yang akan diwakili oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Bapak Fatur Rahman. Kepada yang terhormat Ketua FPK Kabupaten Purworejo Gustakim, kepada yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo yang akan diwakili oleh Ibu Widya Astuti, kepada yang terhormat para hadirin peserta dialog yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Marilah acara pagi hari ini, acara dialog pembauran kebangsaan dengan tema Sukseskan Pemilu 2024 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Acara segera dimulai. Tidak mengurangi rasa hormat kami dengan pemeluk agama lain, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, kami akan bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Menyanyikan lagu Mars Purworejo. 4. Mars FPK. 5. Pembacaan teks Pancasila. 6. Doa. 7. Sambutan-sambutan. 8. Penyampaian materi. 9. Tanya jawab. 10. Penutup. Acara kita mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Para hadirin mohon berdiri. Yang kedua menyanyikan lagu Mas Purworejo. So
Satukan langkah maju bersama, bersinergi dalam berkarya, penuh semangat bertanggung jawab, raih masa depan yang gemilang. Kota pejuang berbudaya, ramah santun pada sesama, tak kenal lelah tumbuh berkembang demi masyarakat sejahtera. Berakhlak religius, pedoman langkah kami, setia tangguh dan unggul niat dan tekad kami. Ayo bangun Purworejo, jadi idaman berdaya saing. Ayo bangun Purworejo, cinta dan bangga Purworejo. Ayo bangun Purworejo, jadi idaman berdaya saing. Ayo bangun Purworejo, cinta dan bangga Purworejo. Ayo bangun Purworejo, cinta dan bangga Purworejo. Untuk berikutnya menyanyikan lagu Mars FPK. Dalam pembangunan kebangsaan, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Salam 5 jari Pancasila, itulah dasar negara kita. Wujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, majulah bersama FPK. Marilah bersama dalam forum pembangunan kebangsaan, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Indonesia Jaya. Salam pembangunan kebangsaan, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Salam 5 jari Pancasila, itulah dasar negara kita. Wujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, majulah bersama FPK. Marilah bersama dalam forum pembangunan kebangsaan, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Indonesia Jaya. Untuk berikutnya pembacaan teks Pancasila diikuti oleh para hadirin. Monggo nanti diikuti nggih. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih para hadirin, mohon duduk kembali. Acara berikutnya bacaan doa yang akan dibawakan oleh
Bapak Zainuddin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita tundukkan kepala dan meluangkan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa insya Allah akan saya pimpin dengan cara Islam. Untuk penganut agama lain dipersilatkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amdan syakirin, amdan naimin, amdan yu'afini wa yukafil mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wal sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan mengucapkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia kami hadir pada acara dialog pembauran kebangsaan dengan tema Sukseskan Pemilu 2024 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah, nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Dengan persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, bangsa di dalam rangka menyukseskan pemilu serentak tahun 2024. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Terimalah kami dalam lindungan rahmat ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, dan Engkau perkenankan permohonan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami lanjutkan dengan sambutan untuk Ketua FPK Kabupaten Purworejo, Gus Takim. Dimohon persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam satu jiwa. Kenapa saya bilang salam satu jiwa? Jiwa kita adalah NKRI. Ya. Salam juga 5 jari Pancasila. Mohon berdiri tangan. Salam 5 jari Pancasila. Terima kasih. Yang terhormat
wabil khusus, wabil khas, Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Hamid Aka. Hamid Aka gitu kan? Nah. Pak Hamid apa? Pak Hamid ya? Belum tahu. Mohon maaf Pak, saya kira Pak Hamid Aka. Mata saya belabur nih Pak. Sesepuh Purworejo, tidak lupa Bapak Morijon ini guru saya kebangsaan. Bapak Morijon Sirajagu ya. Terima kasih rawuhnya. Ini luar biasa nasihat-nasihatnya kepada saya. Tidak lupa juga Bapak Najib Alisabal, tokoh Purworejo yang selalu benderanya berkibar kemana-mana. Ini luar biasa. Dan tokoh dari Padang, terima kasih rawuhnya. Juga dari Ketua Persatuan Batak Purworejo, Bang Darwis Tambunan, dan pengurus dan anggotanya. Terima kasih rawuhnya. Ya, Horas Sudi. Dari rombongan mungkin Jawa ya, Jawa, Sunda, Madura, Sulawesi, luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, ini dari mana? Yang belum saya sebutkan? Dari Tionghoa ya, Tionghoa. Ada yang tahu dari Tionghoa? Dari Arab, Bapak Najib sendiri. Ini Bapak Ate nggak tahu nih Pak Najib. Ya, nanti mungkin tahu ya Pak Najib ya. Ya terima kasih rawuhnya. Dan tidak lupa khusus ini, yang luar biasa, Sri Kandi Purworejo di Bawaslu Mbak Widya Stuti, SSN Par. Ini luar biasa nih Sri Kandi Purworejo ini. Ini saya selalu belajar beliau tentang aturan-aturan pemilu. Saya ini orang bodoh harus belajar. Ya, ini tidak lupa ini wakil dari atau sekretaris dari Kebakspol, Pak Fatur Rahman. Ini beliau dulu kenal saya dari sejak muda, sebelum meninggal di Purworejo. Ini kenal saya. Terima kasih rawuhnya. Grup Jampitu. Jampitu ini artis atau seni budaya. Dari rombongan Pak Agus, Demiati, Pak Budi. Yang lain kok belum datang. Pak Manang belum datang juga. Terima kasih rawuhnya, walaupun bertiga. Besok malam minggu, kalau yang mau bernostalgia, silakan ke Sultan ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa hadir dalam pertemuan dialog pembaruan kebangsaan. Cek 1 2. Saya ulangi yang tadi nggih. Jadi nanti surat suaranya itu ada 5 dengan warna yang menyesuaikan. Untuk presiden warnanya abu-abu. Untuk yang DPR RI warnanya kuning. Kemudian yang DPD itu warnanya merah. Yang DPRD provinsi biru, kabupaten kota warnanya hijau. Yang ada fotonya itu surat suara presiden dan DPD. Itu yang ada fotonya. Untuk surat suara yang isinya caleg-caleg ini tidak ada fotonya. Tetapi ada nama parpolnya, kemudian ada nomor urutnya. Nah ini ya prolog saja. Karena ini sekalian Pak, supaya tidak hanya fokus di kampanye tetapi ini kan punya hak pilih semua. Teman-teman Bapak Ibu ini kan punya hak pilih semua. Nah kemudian caranya bagaimana memberikan suaranya? Nyoblos Pak. Sama dengan 2019 dan 2020 nyoblos. Nyoblos di dalam kolomnya. Oke. Nah kemudian kalau tepat di garis bagaimana? Untuk surat suara presiden dan DPD, ini kan kolom fotonya sendiri-sendiri. Kalau nanti nyoblosnya pas di garis, tetap sah untuk yang bersangkutan, yang di garis.
Tetapi untuk yang caleg-caleg, ini kan batasan, jadi ada kolom Pak, kemudian ada garis, dan itu ada nama. Kalau nyoblosnya itu di tepat garis kemudian ada nama atas dan bawahnya, itu kan tidak bisa ditentukan ini surat sahnya ke siapa. Oke? Makanya diusahakan nyoblosnya di dalam kolom. Karena kalau di pas garis itu mau dikek-kesing nomor urut atasnya, ya ora iso, yang bawah juga enggak bisa. Akhirnya surat suara ini sahnya ke partai politik. Nah, apa gunanya surat suara ini sah ke partai politik? Karena suara di partai politik ini akan menentukan kursinya dia dapat atau tidak. Jadi kalau partai politik ini suaranya banyak, otomatis secara dihitung dia akan mendapatkan kursi. Jadi sebetulnya suara ini kalau pemilu ini sebenarnya intinya adalah suara dikonversikan menjadi kursi. Itu nggih. Lah kemudian heboh tentang presiden, sekarang ada 3 caleg. Bisa dimungkinkan 2 putaran. Syaratnya apa? 2 putaran itu syaratnya salah satu atau tidak ada satupun yang memperoleh suara 50% plus 1. Ini ada di Undang-Undang 45 Amandemen pasal 6. Ya. Kalau tidak ada satupun dari 3 paslon ini yang mendapatkan 50% plus 1, maka bisa dipastikan 2 putaran. Nah, putaran kedua nanti coblosannya ini di bulan Juni tanggal 26. Itu nggih. Jadi 50% plus 1 itu selisih 1 suara saja ini sudah membedakan. Artinya suara kita ini sebetulnya sangat berharga. Masalah pilihan silahkan berbeda tidak apa-apa. Itu nggih Bapak Ibu, ini hal-hal yang penting. Nah nanti kalau ada 2 putaran berarti tanggal Juni tanggal 26 ini berhimpitan dengan pelaksanaan pilkada di bulan November tanggal 27. Jadi tahun ini Bapak Ibu kenapa dibilang serentak itu karena pelaksanaan pemilu dengan pemilihan kepala daerah ini bareng di tahun yang sama. Yang 1 Februari sebentar lagi berarti berapa hari lagi nih Pak? Nek 14 Februari. Sekarang tanggal 3, 11 hari lagi. Ya. Jadi masa-masa ini sebetulnya voting apa? Teman-teman ini mulai menentukan pilihannya sudah ke sini dan melihat kampanye yang kita lihat baik di media sosial dan sebagainya. Karena hampir semua orang ini sudah memiliki gadget dan sudah bisa melihat kampanye melalui media sosial dari semua peserta pemilu. Nah Bapak Ibu, karena saat ini kampanye, terakhir tanggal 10, 11, 12, 13 ini adalah masa tenang. Tidak ada kegiatan kampanye di masa tenang, 3 hari itu, 11, 12, 13. Dan tidak ada kampanye di hari H, yaitu tanggal 14 Februari. Oke Bapak Ibu, oke. Materinya Mas. Oh belum masuk, ya. Oke Bapak Ibu, ini tadi prolog ya, ini sekaligus kita menyampaikan sosialisasi terkait pemilu dan pilkada yang juga akan kita jelang bersama-sama. Nah kalau memang berhimpitan ada 2 putaran, maka akan ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan ini adalah proses untuk putaran kedua, ya. Kemudian yang di sisi yang lain kita juga harus melaksanakan kegiatan terkait dengan pemilihan kepala daerah. Jadi besok 27 November ini pilihannya adalah bupati dengan gubernur bareng. Jadi surat suaranya besok ada 2, yaitu pilihan bupati dan pilihan gubernur. Nah ini Bapak Ibu paham ini ya, jadi besok latihan dulu 5 surat suara sudah biasa apa meneh loro. Ya kan kecil lah ya, gampang. Apalagi kalau gubernur dan bupati surat suaranya ada fotonya semua. Lebih mudah saya kira. Nah kemudian
ada pertanyaan, ketika dengan surat suara yang begitu besar, ya yang caleg, isinya caleg ini kan besar, karena hampir semua partai politik tertuang di situ caleg-calegnya. Partai politik peserta pemilu itu ada berapa Bapak Ibu? 18 partai politik saat ini. Dan semuanya mengajukan calegnya. Di Purworejo ada berapa kursi yang diperebutkan? Ada 45. Ya, 45 kursi. Jadi semua partai politik khususnya di Kabupaten Purworejo maksimal ya mencalekkan paslonnya itu ya sejumlah caleg. Berarti 45 kali 18. Ya. Tetapi Bapak Ibu di Kabupaten Purworejo ada partai yang tidak ada calegnya. Jadi tidak mengajukan calonnya. Ya, ini perlu Bapak Ibu ketahui karena nanti di surat suara gambarnya ada partainya, tetapi nama-namanya tidak ada. Yaitu partai baru PKN. Ya, itu tidak ada calegnya. Kemudian Garuda, ini juga tidak ada calegnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada satu partai ya PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ini ada di Purworejo, tidak ada calegnya. Tetapi berdasarkan putusan KPU, partai ini di Kabupaten Purworejo dinyatakan tidak memenuhi syarat. Karena apa? Tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye yang terakhir harus diserahkan tanggal 7 Januari kemarin. Dan konsekuensinya adalah tidak memenuhi syarat di Kabupaten Purworejo. Nah, ini nanti akan diumumkan Bapak Ibu di TPS. Ditempel juga di papan pengumuman dan diumumkan oleh ketua KPPS-nya. Supaya apa? Ya, kalau sudah di TMS ya tidak perlu dicoblos misalnya. Tetapi seandainya Bapak Ibu ada juga orang yang nyoblos di PSI itu, karena ya mungkin sudah senang sekali dengan PSI, maka surat suara itu tidak sah. Khusus untuk Kabupaten Purworejo. Tetapi untuk PSI yang tingkat provinsi dan DPR RI kalau dicoblos ya masih sah karena ada calegnya juga di situ. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Ini khusus untuk peserta pemilu. Kemudian DPD-nya ada berapa? Ada 11. DPD ini nanti gambarnya ada 11 foto di surat suaranya. Silahkan nanti Bapak Ibu memilih sesuai dengan yang yang disukai atau yang sekiranya srek, nggih. Oke. Nggih Bapak Ibu. Terlihatkah? Enggak nggih. Nggih. Nah, tadi sudah saya sampaikan ini terkait kampanye, ya. Kampanye ini kalau di peraturan bunyinya ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk memaparkan program, visi dan misi kepada pemilih. Tujuannya apa? Ya jelas supaya mereka dipilih. Ya, ini kampanye. Ini nggih ada di Undang-Undang Pemilu. Jadi kampanye ini bagi kita itu sebetulnya adalah pendidikan politik. Tidak beda dengan yang saat ini kita lakukan. Ini kan sebetulnya merupakan pendidikan politik. Supaya kita semua melek politik. Jadi tidak luweh-luweh dengan politik. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di Undang-Undang Pemilu itu juga disebutkan kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Ya, pelaksana kampanye. Pelaksana kampanye ini Bapak Ibu, pelaksana kampanye dan tim kampanye ini harus didaftarkan di KPU. Ya, harus didaftarkan di KPU. Termasuk akun media sosial yang akan digunakan oleh peserta pemilu untuk kegiatan kampanye. Ya, yang mengikuti kampanye itu dinamakan peserta kampanye. Lanjut Mas. Nah, ini kampanye
kalau kita kulik lebih dalam, jadi kampanye ini adalah acara di mana pemilih, ya, calon-calon pemilih ini menerima informasi tentang partai politik, kemudian tentang kandidatnya dan platform politiknya. Karena para pemilih ini pasti akan menggunakan informasi ini untuk menentukan pilihan di antara kandidat dan partai yang bersaing pada hari pemungutan suara. Nggih. Kan nonton dari kampanye atau sudah srek. Wis itu yang diikuti wis mantep mantep ya. Berbeda boleh karena ini bineka nggih. Gus nggih. Bineka. Beda-beda tapi tetap satu. Nah, kemudian agar pemilih ini dapat membuat pilihan yang rasional dan terinformasi, maka mereka memerlukan informasi yang jelas dan akurat mengenai kandidatnya, ya, mengenai platformnya dan isu-isu. Mereka harus mampu mengambil keputusan mengenai siapa yang akan mereka pilih dalam lingkungan yang aman, bebas dari rasa takut atau intimidasi, ya. Jadi harapannya adalah pemilih ini dalam mengetahui rekam jejak, ya, kandidat-kandidatnya ini bebas, tidak ada rasa takut karena ada serangan dari kandidat yang lain atau pendukung yang lain. Kan kita pengennya mendengarkan kampanye, mengetahui kampanye dengan aman nggih, Pak nggih. Nah, kemudian kandidat ini sebenarnya kan memerlukan dukungan pemilih agar bisa memenangkan pemilu, nggih. Untuk dukungan kan berarti nggak akan menang. Makanya mereka melakukan kampanye untuk menarik perhatian, untuk persuasif. Mengajak, pilih aku. Tapi kan tidak sekedar mengajak, harus ada visi misi atau program yang dipaparkan. Ya. Nah, dari situ pemilih akan mengetahui, oh iki programnya ini kebijakannya ini nanti kalau jadi janjinya seperti ini. Ya. Itu nggih. Nah, kemudian etika kampanye ini perlu terutama dilakukan oleh peserta pemilu maupun pendukungnya maupun peserta pemilunya sendiri. Oke, next Mas. Bapak Ibu sekalian, kampanye kalau pengalaman 2019 kita masih ingat betul. Pemilu 2019, waktu itu serentak juga nggih. Hanya saja kayaknya isu tentang Pilpres ini lebih mengemuka daripada yang DPR, DPRD maupun DPD. Semuanya tertuju kepada pilihan presiden. Bahkan dari situ mulai ada istilah-istilah yaitu yang namanya kalau tidak salah dulu ada kampret dan cebong. Dan dahsyatnya sampai saat ini masih terasa Bapak Ibu. Di 2019, di 2020 ketika ada pemilihan kepala daerah itu juga diangkat. Masih jadi isu. Dan itu kan memecah belah Bapak Ibu. Bahkan bisa terjadi neng keluarga we gegeran. Karena dalam keluarga ini ada beda pilihan, meneng-menengan. Suami istri meneng-menengan, aku cebong aku kampret, nah misalnya gitu. Nah ini menjadi evaluasi bagi kita, ya teman-teman partai politik, peserta pemilu, kemudian pendukungnya dan peserta kampanyenya supaya mengikuti etika berkampanye untuk mencegah disintegrasi bangsa. Karena kita bineka ini berbeda-beda tetapi tetap satu, tujuan kita itu sebetulnya satu. Ya, tujuan kita ini satu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjamin integritas dalam kampanye pemilu, maka sebagian besar sistem pemilu mewajibkan dilakukannya kampanye yang pertama, kampanye ini menurut aturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam kerangka hukum. Jadi kampanye ini ada aturannya, tidak sembarangan. Jadi kalau peserta pemilu melakukan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan, insya Allah tertib, damai, aman. Sehingga pemilih bisa fokus melihat visi misi yang dipaparkan oleh kandidat. Kemudian yang kedua, tanpa paksaan dan jual beli suara. Yang berikutnya menghormati kalender pemilu. Kalender pemilu itu adalah tahapan.
Kalau kampanye ini sudah diketok aturannya tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10, berarti partai politik peserta pemilu tidak diperbolehkan melakukan kegiatan kampanye di luar tanggal itu. Ya. Lalu yang berikutnya, menghormati hak dan kebebasan partai lain untuk berorganisasi dan berkampanye serta menyampaikan pesan-pesan mereka kepada pemilih. Jadi saling menghargai antar peserta pemilu. Kalau di sana ada kampanye, ya sudah biarkan, tidak perlu untuk diganggu, ya. Kemudian menghormati hak pemilih untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber dan menghadiri rapat umum partai politik lain. Jadi pemilih ini bebas mau menghadiri rapat umum di kandidat manapun, ya. Jadi rapat umum ini dilakukan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, pemilih boleh ngikuti rapat umum neng kandidat ini. Ngikuti ini juga boleh, ngikuti ini juga boleh, bebas. Karena mereka masih mempertimbangkan kira-kira mana yang terbaik. Ini silahkan. Jangan sampai ada kandidat, ini ikut di kampanye saya. Berarti tidak boleh ikut mendengarkan visi misi di kampanye paslon yang lain. Jadi tidak seperti itu, silahkan. Lalu yang berikutnya, secara etis berfokus pada isu-isu politik dan platform kandidat daripada melakukan kampanye kotor, ya, rumor dan sindiran. Ya, ini banyak kita temui apalagi 2019 lalu. Ya. Hoax ya terutama nggih Bapak Ibu, yang terutama justru memecah belah terkait dengan adanya isu SARA. Nah, ini untuk Bapak Ibu sekalian nanti bisa disampaikan, mungkin yang kita ini gaptek nggih. Kita ini gaptek, tetapi anak kita, cucu kita mungkin wis do canggih-canggih. Nah, ini perlu diberi pemahaman. Jangan asal percaya dengan berita yang tidak jelas sumbernya. Ya. Kalau ada berita urung cetha benere mana tapi sudah repost. Atau nek di WA wis kayak kene nggon grup. Ya, ini mohon diperhatikan karena itu akan ya gimana ya? Bahaya lah nggih, bahaya nggih, ini nggih bahaya. Jadi kita lihat dulu itu sumbernya dari mana. Yang kita pahami adalah sumber berita ini harus jelas dari lembaga yang mengeluarkan ini sah. Misalnya tentang kepemilian, berarti sumber ini kalau tidak dari Bawaslu, dari DKPP atau dari KPU. Nah, ini yang sudah pasti benar. Oke? Atau Bapak Ibu bisa melihat juga dari akun-akun media sosial milik penyelenggara. Boleh kita percayai itu. Kemudian dari akun media sosial partai politik yang sudah centang biru biasanya. Ya, kalau buzzer banyak orang yang membuat dirinya seolah-olah dia orang. Karena misalnya satu tokoh ini akunnya bisa banyak sekali, tapi sebetulnya ini fake account. Jadi akun yang palsu, hati-hati. Nah, kemudian yang berikutnya tanpa kekerasan, tanpa intimidasi dan emosi. Menghormati kebebasan pers ya untuk meliput kampanye, menghormati penyelenggara pemilu ya, penyelenggara pemilu, kemudian menggunakan proses pengaduan resmi kalau sekiranya ditemui ada dugaan ya, dugaan pelanggaran, silahkan dilaporkan ke Bawaslu. Ya, tidak ke lembaga KPU tidak akan menerima. Karena segala proses pelanggaran terkait dengan pemilu muaranya ada di Bawaslu. Jadi laporannya ke Bawaslu. Kemudian menerima dan menaati hasil resmi pemilu. Jadi kalau KPU RI secara nasional sudah memutuskan yang menang ini ya mohon diterima. Karena namanya kontestasi ya, perlombaan, ini kan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Termasuk caleg-calegnya, mohon diberikan mental yang kuat. Karena wani maju ya wani kalah, wani menang. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada pihak yang dirasa dirugikan, kurang puas, ada ruang atau jalur untuk menyatakan ketidakpuasan. Untuk hasil pemilu bisa menyampaikan gugatan ke MK. Ya, ke MK. Lanjut Mas. Nah Bapak Ibu, lanjut saja. Ini yang tadi
Lanjut Mas, lanjut. Terus. Nah ini Bapak Ibu, metode kampanye. Jadi ada 9 metode kampanye yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu. Kalau Bapak Ibu sudah menemui banyak mungkin dari tanggal 28 November kemarin. Yang pertama ada pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas. Kemudian ada pertemuan tatap muka. Ini semuanya dilakukan di ruangan yang seperti ini boleh. Atau di ruangan tertutup silahkan. Kemudian penyebaran bahan kampanye. Ada stiker, kemudian dan lain sebagainya. Bahan kampanye ini ada nilainya. Per item ini ya 10.000. Ada batasannya, tapi satu. Misalnya stiker, ya stikernya satu itu harganya 10.000 ya. Kemudian ada pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum. Ini kalau Bapak Ibu lihat di Purworejo wilayah enggak saja di kota sampai di pelosok ini sudah banyak bertebaran baliho. Oke, ada baliho, ada rontek, ada spanduk, ada bendera dan lain sebagainya. Oke, ada. Tetapi perlu dipahami oleh peserta partai politik atau Bapak Ibu juga bahwa pemasangan APK alat peraga kampanye ini adalah di tempat yang memang sudah ditentukan titik-titiknya oleh KPU. Dan ada Perbup 91 tahun 2023 Purworejo ini terkait dengan APK yaitu zona-zona kampanye. Jadi klop antara aturan dari KPU dengan aturan dari Perbup kita. Yang intinya adalah pemasangan alat peraga kampanye itu tidak diperbolehkan di tempat ibadah, di tempat pendidikan atau di kantor pemerintahan. Seandainya mau dipasang di situ, paling tidak jaraknya minimal adalah 50 meter dari jarak terluar. Kalau misalnya sekolah atau kantor pemerintahan itu ada pagarnya, berarti dihitungnya dari pagar terluar. Ya, kalau ada yang nekat masang neng ngarep puskesmas, neng ngarep kecamatan, neng ngarep masjid, ini dari Bawaslu akan ditertibkan. Dan kemarin kita sudah 2 kali melakukan penertiban. Semua yang melanggar itu kita ambili semua. Dan partai politik sudah memahami itu. Itu nggih Bapak Ibu. Seandainya ini uniknya Bapak Ibu partai politik ini hari ini dicabut sesuk wis metu meneh kok cepet banget. Ya, cepat sekali itu. Ya, sudah diambil bendera ini sekarang sesuk wis ana laporan lha wis metu meneh. Ya. Apalagi bendera di atas pohon itu kalau kita melakukan penertiban kemarin bersama Satpol, ini perlu alat khusus. Karena di atas sekali itu. Kemudian ada media sosial, medsos. Ya. Kemudian ada iklan media massa cetak, rapat umum, debat. Nah, debat ini sudah berapa kali Bapak Ibu? Sudah 4 kali, tinggal 1 kali lagi. Tanggalnya tanggal 4 ya Pak ya? Tanggal 4 kalau tidak salah. Ini terakhir berarti debat capresnya. Tanggal 4 itu debat capres, betul. Kemudian kegiatan lain yang tidak melanggar. Kegiatan lain itu seperti apa? Misalnya boleh mengadakan kesenian, kemudian boleh bazar dan sebagainya. Itu salah beberapa metode kampanye. Lanjut Mas. Nah larangannya apa? Larangannya yang pertama adalah kampanye ini dilarang untuk mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain. Lalu menghasut dan mengadu domba perseorangan maupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang atau kelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu yang lain.
kemudian merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye partai peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab maka diperbolehkan. Kalau dulu Bapak Ibu, semua kegiatan kampanye di tempat pendidikan, di tempat pemerintah, ibadah tidak boleh semua. Tetapi untuk yang sekarang karena ada putusan MK 65, maka penggunaan kampanye di tempat pendidikan dan pemerintahan ini boleh. Sepanjang mendapat izin dari pengelola dan tidak mengganggu layanan publik untuk fasilitas pemerintah dan tidak sampai dengan Jumat. Tapi tidak diperkenankan ada atribut kampanye apabila melakukan kampanye di dua tempat tadi. Paham nggih? Lalu yang berikutnya, membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut lain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Money politik Bapak Ibu. Ya, ini pidana pemilu. Lanjut Mas. Ini sudah ya, fasilitas pemerintah yang dimaksud, oke tadi sudah, lanjut Mas. Nah ini, pelaksana kampanye pemilu atau tim kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan satu, ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada MA, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan hakim konstitusional pada Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang kedua, ketua, wakil ketua, dan anggota BPK. Yang ketiga, gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia. Yang keempat, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara dan daerah. Jadi karyawan BUMN maupun BUMD. Lalu yang berikutnya, pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-struktural. ASN, aparatur sipil negara, termasuk PNS dan P3K. Lalu yang berikutnya, TNI dan Polri, kepala desa. Yang kepala desa, kemudian ini ada kepala desa di sini. Lalu yang berikutnya perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih. Tidak memiliki hak pilih ini misalnya ada yang belum berusia 17 tahun. Dia tidak memiliki hak pilih karena syarat menjadi pemilih adalah berusia 17 tahun atau di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin orang nikah. Neng undang-undang bukan nikah ya, karena bukan undang-undang pernikahan tapi undang-undang perkawinan. Entah itu bedanya kawin dan nikah apa. Oke. Nanti yang bisa menjelaskan nanti. Oke. Baik. Lalu kemudian setiap orang sebagaimana disebut tadi, Bapak Ibu, dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye pemilu. Jadi orang per orang tadi ini selain dilarang diikut sertakan, mereka juga dilarang sebagai tim maupun pelaksana kampanye. Lanjut Mas. Nah kemudian partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye. Jadi kampanye kemarin 28 Februari, tetapi kalau kita lihat ada spanduk atau baliho sebelum tanggal 28. Itu istilahnya bukan kampanye tetapi sosialisasi. Tetapi alat peraga sosialisasi dulu itu ya
Kalau memuat ajakan itu akan kami tertibkan. Memuat ajakan loh, ya, memuat ajakan. Lalu bahan kampanye dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut. Ada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan meliputi gedung, halaman sekolah, dan atau perguruan tinggi, kemudian gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan atau tanah atau taman atau pohon. Jadi Bapak Ibu, semua APK yang tertancap di pohon, baik menggunakan paku atau menggunakan kawat, itu kami tertibkan. Ini selain dilarang melalui Undang-Undang Pemilu, itu juga untuk kelestarian alam. Jadi yang maksud APK alat peraga kampanye supaya tidak ditertibkan, maka kami sudah menghimbau ke partai politik untuk memasang alat peraga kampanye itu secara mandiri. Mandiri itu artinya tidak yo ngedeke dhewe, pakai rangkanya sendiri. Orang ngatut sikile sih nganggo kayu, tetapi yang atas ditempel keneng pohon dan dipaku, itu kami tertibkan. Nah kemudian Bapak Ibu, tempat umum sebagaimana tadi ini termasuk halaman dan pagar, ya, termasuk temboknya juga. Alat peraga kampanye dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut. Ada tempat ibadah, rumah sakit, layanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas milik pemerintah, dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Lanjut Mas. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini terkait dengan politik uang yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi politik uang itu bisa terjadi di masa kampanye, di masa tenang, kemudian di hari pemungutan suara. Ini berbeda-beda. Nah kalau kita lihat pasal 523, ini saya bacakan supaya saya tidak salah mengutip, ya. Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud tadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 24 juta. Ini aktornya yang kena ini adalah tim, ya, pelaksana atau tim kampanyenya. Ini yang di masa kampanye. Kemudian yang berikutnya, yang ayat 2-nya Bapak Ibu. Setiap pelaksana, ya, kemudian peserta kampanye dan tim kampanye yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan berupa materi, ya, uang dan materi lainnya, maka hukumannya adalah pidananya 4 tahun dan 48 juta. Oke, ini dan, bukan dan atau, bukan atau, tetapi dan. Ini sekali lagi yang kena adalah yang di lingkaran kampanye, timnya, pesertanya maupun pelaksana kampanye. Nah tetapi Bapak Ibu yang di hari H, ini bunyinya adalah setiap orang. Jadi orang per orang yang kena. Jadi itu bukan tim kampanye, itu bukan pelaksana kampanye, tetapi kalau terbukti melakukan ini maka akan dipidana penjara 3 tahun 36 juta. Nah ini nggih Bapak Ibu, ini perlu dipahami karena ini yang kena orang per orang kalau yang di hari H. Kalau terbukti, kalau sudah ditindaklanjuti, kalau sudah ada penindakan, tindak lanjutnya kalau ada laporan. Nah kendalanya Bapak Ibu, orang ini tidak berani melaporkan. Oh 5 menit lagi. Nggih. Orang ini tidak berani melaporkan. Karena laporan kepada Bawaslu, ya laporan kalau ada dugaan seperti ini ke Bawaslu, ini harus syarat formil dan materialnya terpenuhi. Identitasnya jelas, ya.
waktunya juga jelas, uraian kejadiannya jelas, alat buktinya jelas, saksinya juga ada. Nah ini harus terpenuhi semua supaya bisa kita tindak lanjuti. Habis ya Mas? Oh habis ya? Oke. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Jadi intinya kampanye ini selain dipahami oleh peserta pemilu, kita ya kalau penyelenggara pemilu harus paham. Baik KPU, Bawaslu. Tetapi Bapak Ibu yang vote ya, yang pemilih maupun dari organisasi ini juga perlu memahami. Kalau seandainya memang terjadi, karena aturannya sudah kami sampaikan. Berarti kalau ada kegiatan kampanye yang sekiranya di luar aturan tersebut bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Itu Bapak Ibu yang sedikit bisa kami sampaikan karena waktunya terbatas juga nggih. Apabila dalam penyampaian banyak kesalahan atau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Widya Astuti dari perwakilan Bawaslu yang menyampaikan tentang materi pemilu, etika kampanye dan kerawanan terhadap kampanye, tahapan kampanye. Untuk selanjutnya narasumber yang kedua dari Ketua FPK Kabupaten Purworejo yang terhormat Gus Takim, waktu dipersilakan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke, masih semangat? Masih. Salam 5 jari Pancasila. Nah, gitu semangat orang ngantuk Pak Najib. Nah, iki serodo ngelih kabeh. Mun sewu, aku dhewe ngelih. Nun sewu, Pak. Temanya hari ini memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam sukseskan pemilu 2024. Kita saat-saat ini kalau kita melihat di medsos, di bermacam-macam, berbagai ragam-ragam, suasananya luar biasa. Luar biasa. Ini kita selaku masyarakat, kita wajib untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangkai kebinekaan. Ini jangan sampai terulang kembali pada tahun 2017 hingga 2019 kita bercermin dulu pada ada politisasi identitas, disinformasi dan ujaran kebencian selalu melalui media sosial. Maaf ini itu dalam tahap pilpres, pilkada itu terbuntut terjadi gitu loh. Lah politisasi identitas di Indonesia ini berkaitan dengan masalah etnis. Nun saya tidak akan bicara banyak lebar, nanti kita bareng-bareng kita nyongkong ide, saran, panjenengan semua terhadap kami karena kami juga terbatas pemikirannya. Kita masih perlu belajar yang lebih banyak lagi untuk bisa mempersatukan diri dalam bingkai NKRI. Etnis, masalah dan ideologi, kepercayaan dan juga kepentingan lokal yang direpresentasikan oleh elit-elit melalui artikulasi politik mereka. Yang kedua, disinformasi merujuk pada penyebaran informasi yang salah, menyesatkan atau disengaja menipu dan mempengaruhi opini publik. Itu terjadi di medsos, itu banyak sekali. Bahkan di grup-grup ini saya merinding sendiri loh. Saya nggak pernah komen apapun, saya mengikuti grup-grup nuwun sewu ini tentang agama, ideologi dan lain sebagainya. Wah ini kalau kita nuwun sewu sebagai masyarakat Indonesia jangan mau dipolitisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Justru
Ini yang berbuat rata-rata ini nun sewu. Ketika para kaum politik, para tokoh elit-elit politik kita itu berbicara seperti maaf ini nih. Ini maaf, mohon maaf kepada tokoh-tokoh politik di nasional. Elit-elit politik di nasional, jagalah persatuan kesatuan bangsa kita. Jangan sampai terpecah belah. Loh, ini dulu leluhur kita. Bagaimana memperjuangkan kita supaya menjadi negara yang kokoh, bersatu padu untuk berjuang. Nun sewu, kepentingan pribadi kelompok disisihkan dulu kok. Ini hal ini yang terjadi hampir terulang kembali. Mohon maaf ini. Saya ngomong menggebu-gebu nun sewu. Saya sering mengikuti YouTube maupun mengikuti berita yang lain atau di medsos yang lain. Bahkan yang bilang itu tokoh loh. Tokoh yang seharusnya sebagai panutan. Ini mohon maaf. Kadang-kadang nek ngendikan atau berbicara, maaf, sudah menghilangkan adab ketimuran bangsa kita. Maka perlu ada reformasi etika politik semuanya. Ini harus. Dan di Purworejo seperti itu. Jangan berlagak iki Purworejo tekku, jangan. Jangan Purworejo inilah bangsa, ini bangsa negara saya, Indonesia milik saya, jangan. Indonesia milik bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, supaya kita terjaga dari perpecahan. Ini koyo nun sewu, kita itu sudah lama dijajah oleh bangsa lain. Apa arep koyo ngono meneh, Pak? Ini saya bicara menggebu-gebu karena saya melihat medsos luar biasa. Ngeri Pak, saya nggak berani bicara kalau di medsos, saya selalu mundur. Saya perhatikan ini. Apalagi di grup-grup, ya teman-teman kita. Ini luar biasa sekali. Si pilih A, pilih B, ini. Kita boleh ngalem jago nih awak dewi, jangan menjelekkan jago-jago yang lain. Semuanya anak bangsa kita. Ini harus kita satukan. Saya kira itu saja dari saya. Nanti monggo apabila ada kekurangan saya, mohon maaf karena waktu sudah agak siang. Nanti kita bentur apa-apa, kita nanti nun sewu ada hiburan sendiri. Siapa yang bisa nyanyi, monggo nyanyi dalam bingkai Kebinekaan Tunggal Ika. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Gus Takim pada siang hari ini untuk acara dialog pembawaan kebangsaan dalam rangka sukseskan pemilu 2024 dengan semangat Kebine Tunggal Ikaan. Para hadirin yang kami hormati, monggo dari Bapak Ibu peserta dialog, apakah ada, akan kita gelar ini untuk tanya jawab, mungkin ada masukan-masukan dan tanya jawab dari dua pemateri tadi, yang pertama Ibu Widya Astuti dan yang kedua Gus Takim. Monggo kita catat dulu, kita beri kesempatan 3 tanya jawab. Yang pertama dari Pak Dimyati, dari seni budaya, kebudayaan. Pak Dimyati, monggo Pak Dimyati. Monggo Pak Dim, sini aja Pak Dim. Pak Dim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini untuk panitia N-nya kurang 1 ya. Jadi bineka itu. Pernah di gedung kesenian itu museum jadi musem, untung rada di mesum. Musem ting dipasang wae. Dipasang wae. Ya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yo dalil barangan enggak gitu. Dasarnya itu. Yang kedua, Bu Widya Astuti, kan KPU barangkali besok yang kan bisa usul calon-calon itu jangan pakai urut 1, 2 ning ABC.
Kalau pakai 1 2 saya nek selfie nganu nek foto bareng itu ngene ra oleh, ngene ra oleh, ngene ya ra oleh. Gitu. Ngene dikira siji. Metal. Wah dikira milih nomor 3. Pis. Cah-cah cilik-cilik ngene nang ngarepe calon nomor 1 ngene. Iya, dari dulu ning dikirane nek ABC kan ra iso, arep piye ta? Ra iso. Tuh. Nggih. Aplaus. Yang ketiga, saya kan di sini pendatang, Bu. Di daerah saya itu ada seorang yang masih menjabat lah, seorang petahana. Dilalah mau nyalek ini, tahun ini nyalek. Suatu saat karena dia masih menjabat, kemudian memanfaatkan event, momen yang namanya Sobo Desa. Nah di situ dia berkeliling ke desa-desa. Tapi belum waktunya kampanye memang. Kemudian ada moderatornya namanya Pak Camat, moderatornya. Terus promosi besok kalau pemilu, ini calon ini, bapak ini mau nyalek, padahal dia masih pejabat di sini. Mau nyalek DPR, besok pilih ya ini. Nah, itu hukumnya gimana? Ini camat loh, camat yang kampanye di daerah asal saya sana. Kalau di Purworejo saya nggak tahu gimana itu cara. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak, daripada lupa nanti saya. Ini Monggo, koreksinya, ini panitia, koreksi huruf, terima kasih. Lalu yang berikutnya tadi kode, ya. Kode, ini berarti usulnya ke KPU RI toh Pak? Ke KPU RI. Kalau dulu saya kan KPU, kantor saya di depan sini dulu. Bisa saya sampaikan dulu sekolah daerah misalnya kita menyampaikan, tapi sekarang kan saya Bawaslu. Tapi bisa nanti saya sampaikan melalui KPU terlebih dahulu. Nggih, matur nuwun, tapi bagus nggih idenya nggih Pak Ibu nggih. Bagus sekali. Karena kode-kode PIS, kemudian jempoli orang itu kan sudah biasa dari dulu. Nggih. Nggih, matur nuwun. Kemudian yang ketiga, ini sebelum masa kampanye nggih. Berarti masa sosialisasi. Kalau ada, terutama yang dimaksud adalah caleg, dia sudah legislatif atau dia ASN dan sebagainya. ASN itu kan harus mundurkan diri ya Pak. Misalnya tokoh atau apa dia maksudnya sedang menjabat di situ. Kepala desa. Misalnya kepala desa, ngenten ya. Nah, kemudian dipromosikan oleh camat. Ngenten toh Pak, dipromosikan oleh camat. Dan itu sebelum masa kampanye. Kalau sebelum masa kampanye kita tidak bisa berbuat banyak. Ya. Malah kemarin pada masa sebelum kampanye itu banyak yang mengatakan wah Bawaslu iki ra iso apa-apa. Bawaslu ora kendel, ora gelem ini. Karena kita belum punya dasar aturannya. Karena belum masanya kampanye. Karena pelanggaran itu ada di masa kampanye. Kalau tidak masa kampanye berarti bukan kampanye yang dilanggar. Tetapi ini masuk dalam perundang-undangan lainnya. Kan ada aturan. Misalnya kepala desa itu Undang-Undang Desa nomor 6 2014. Itu kan ada. Tidak boleh berpolitik praktis. Dan itu dijeratnya adalah melalui Undang-Undang Desa. Ya, Bapak Ibu, di masa kampanye ini sudah ada, maksudnya kejadian kepala desa atau BPD, kuwi melu kampanye. Tetapi itu sekali lagi kita melihat di undang-undangnya. Karena yang dijerat adalah tim atau pelaksana kampanye. Pak Ibu nggih, gitu. Dan pelaksana atau tim kampanye yang kena ini adalah yang sudah didaftarkan di KPU. Tetapi kepala desa dan teman-temannya ini dijeratnya melalui undang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Desa. Makanya yang dilakukan kepala desa, kemudian misalnya perangkat dan BPD, ini kami tembusannya ke Bupati. Nah Bupati kemudian yang akan menindaklanjuti dengan memberikan teguran. Nah tegurannya apa? Sanksinya bisa teguran secara lisan,
bisa teguran secara tertulis atau bahkan pemberhentian tetap. Itu kalau sekarang. Kalau yang dulu ya mungkin aturannya menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan lainnya. Kalau di kami memang kalau di masa kampanye tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa melakukan di masa sebelum kampanye itu terkait dengan sosialisasi dari bakal calon. Ya. Nah kemudian ada memang kemarin, misalnya taruhlah Pak Bupati dulu, Pak Agus Bastian, kita menyebut nama nggak apa-apa, karena beliau sudah, ya sekarang sudah de facto bukan bupati kita lagi. Tetapi kemarin pada waktu dia masih menjabat dan belum sosialisasi, kan kampanye ini dilakukan setelah orang di DCT menjadi daftar calon tetap. Ketika dia belum menjadi daftar calon tetap, dia belum calon. Artinya dia masih sah untuk melakukan kegiatan sesuai dengan yang dia emban dulu, yang masih dia emban tugasnya. Nah tetapi kemudian ketika Pak Bupati sudah menjadi calon tetap, kan Bupati itu harus mengundurkan diri. Dan surat pengunduran diri SK pemberhentiannya dari Kemendagri ini harus sudah diterima oleh KPU dan sudah diterima oleh KPU tapi RI. Karena dia kan nyalonkannya di DPR RI. Nah ketika ada baliho spanduk yang ada gambar beliau, kemudian ada di gambarnya itu mengandung unsur tentang pemerintahan desa, misalnya ada spanduk atau baliho Pak Bupati berkegiatan tentang kegiatan pemerintahan, itu kami tertibkan, kami turunkan. Salah satunya itu kalau di masa kampanye, kalau yang kemarin sebelum kampanye kita belum bisa. Sepanjang tidak ada unsur ajakan untuk berkampanye. Nah kemudian penertibannya selain itu juga ditertibkan oleh Satpol terkait dengan perda. Ketika ada bahan misalnya alat peraga sosialisasi seperti itu dulu sebelum masa kampanye, maka akan ditertibkan oleh Satpol terkait dengan pelanggaran perda. Perda ya misalnya belum izin, kemudian ditempatkan di tempat-tempat yang memang dilarang di peraturan di daerah kita. Wonten Pak. Cukup nggih? Siap. Berikutnya monggo. Cukup. Yang kedua tadi Pak Suryono, nggih. Monggo Pak Suryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suryono Punggi dari Banyurip. Izin ke Mbak Widya, kemarin di media kan marak ada salah satu caleg yang dipidana 3 bulan. Nah itu nasib pencalonannya bagaimana. Lalu yang kedua, kalau kita ngamati di media kan khususnya di grup-grup paslon itu, seolah-olah kan paslon itu jelek semua ya. Yang paslon A menjelekan yang B, yang paslon B menjelekan yang C. Lalu itu mereka sumber-sumbernya itu bukan dari KPU, Bawaslu atau DKPP, tapi dari TikTok. Bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Suryono ini dulu waktu saya KPU, beliau ini PPK saya, ya, anak buah saya dulu di Kecamatan Banyurip. Termasuk Pak Lurah ini orang luar biasa, orang luar biasa. Oke. Tadi pertanyaannya terkait dengan ada berita bahwa ada salah satu caleg dari salah satu partai yang terkena kasus. Nah ini Bapak Ibu, kemarin di berita sudah ada putusan, sudah ada putusan. Jadi setengah dari JPU, tuntutan JPU, Jaksa Penuntut Umum. Nah tetapi kemudian kalau nanti di akhir, kan putusan, kan kita masih berproses nih nggih Pak nggih, karena kabarnya juga banding juga, ada banding kabarnya. Tetapi kan kita ini sudah di luar kami. Ketika ada seseorang yang menggunakan ruang untuk banding ya memang itu haknya beliau, silahkan. Nah kita menunggu saja hasilnya seperti apa. Setelah banding misalnya memang benar-benar banding itu seperti apa hasilnya. Kalau memang inkrah tidak bersalah misalnya hasil putusan banding, ya berarti dia clear.
clean, nggih. Tetapi apabila nanti ada putusan yang memang diputuskan bersalah, maka kan dia menjadi tidak memenuhi syarat lagi. Tetapi saya tidak bisa berbicara di sini. Kita ke ini aja. 2019 lalu yang sudah terjadi. Contoh memang ada, ini sama persis sebetulnya. Pelanggaran pidana juga, cuma beda. Kalau yang ini karena kegiatan kampanye di medsos. Makanya kenapa saya menyampaikan terus terkait medsos, karena sudah ada pelajaran. Nah kemudian kalau yang dulu itu terkait dengan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Salah satu caleg dari salah satu partai ini terbukti bersalah berkampanye di Purworejo dengan menggunakan fasilitas milik negara. Terbukti Bapak Ibu. Berarti ada 2 pelanggaran yang dia lakukan, pidana dan administrasi. Secara pidana, dia ada putusan pengadilan masuk, itu pidana. Kemudian administrasinya juga jalan. Jadi kalau ada administrasi pidananya terus berhenti itu tidak. Atau ada pidana terus administrasinya berhenti itu tidak. Tapi dua-duanya berjalan. Nah secara administrasi apa? Yang bersangkutan ini dicoret dari DCT. Daftar calon tetap dulu. Kalau dicoret berarti kan ketika ada orang yang nyoblos, itu dulu ya kemarin 2019, maka surat suaranya tidak sah untuk yang bersangkutan. Tetapi untuk menjadi milik partai. Tetapi Bapak Ibu, putusannya itu setelah pemungutan. Kalau putusannya setelah pemungutan berarti kan dia masih dapat suaranya dihitung. Nggih napa mboten? Kalau putusannya sebelum pemungutan bisa diumumkan oleh KPPS. Iki wis ora memenuhi syarat. Kalau ada yang nyoblos berarti nanti suaranya ke partai. Tetapi kalau putusannya setelah pemungutan suara, suaranya kan milik dia sendiri. Ngeten nggih? Nah, kebetulan yang kemarin itu dia calon kuat, Pak. Perolehan suaranya 4.000. Jadi dia. Dihitung jadi dia. Tapi kemudian ada putusan. Maka dicoretlah dia. Tetapi partai itu mendapatkan kursi harusnya. Harusnya karena mendapatkan kursi, yang jadi ya yang mendapat suara terbanyak. Tetapi karena yang mendapat suara terbanyak ini bermasalah sehingga menjadi tidak memenuhi syarat, maka kursinya dilimpahkan kepada perolehan kedua berikutnya. Dan yang jadi kemarin 2019 adalah yang mendapatkan suara 231. Kan eman-eman sebetulnya. Nah ini mungkin juga tidak dipahami oleh peserta pemilu. Sebetulnya ketok sepele tetapi dampaknya ini kan tidak main-main. Gitu nggih Pak Sur nggih ini. Jadi kalau yang sekarang kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Nanti saya dikira mendahului atau bagaimana, saya mending tidak karena ini belum selesai ya. Kalau sepanjang yang sudah diberitakan lah itu saja yang diikuti Bapak Ibu. Kita nunggu proses berikutnya. Karena saya tidak bisa berandai-andai misalnya itu enggak. Karena kita prosesnya alami. Dilalah kok yo ono kejadian itu. Gitu nggih Pak nggih? Siap. Monggo lanjutnya. Terima kasih. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang terakhir ini. Saya Muhammad Fauzi dari Bayan. Mohon penjelasan yang lebih jelas lagi. Dari tadi ada dikatakan politik uang yang secara langsung maupun tidak langsung. Terutama ini sebentar lagi hari tenang yang sebenarnya justru yang tidak tenang. Hari-hari yang tidak tenang. Karena apa? Ya terus terang saja ada simbiosis mutualisme dari para caleg itu juga. Ya gimana lagi karena sistem dari warga juga NPWP nomor piro, wani piro gitu. Nah ini sejauh mana kita bisa membedakan apakah ini dia katakan politik uang atau tidak? Karena pernah saya bertemu dengan caleg dari satu partai, caleg nasional DPR RI, dia mengatakan kepada saya
saya insya Allah ikut gerakan sodakoh nasional gitu. Apakah yang demikian termasuk politik uang apa tidak gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak pertanyaan tentang politik uang. Jadi politik uang itu kan sebetulnya tidak melulu tentang uang Bapak Ibu atau materi lainnya. Oke, materi lainnya itu bisa misalnya benda-benda, kemudian sarana dan prasarana. Tinggal akadnya sebetulnya. Akadnya. Nek mau ngekein yo ora omongan apa-apa kan yo meskipun donge kene ngerti gitu Pak. Karepe ngerti. Tetapi kalau akadnya enggak bunyi dan tidak ada yang melaporkan ya gimana? Gitu Pak. Nah terkait dengan batasan misalnya. Jane sing ya politik uang itu membudaya ya Pak. Dan saling membutuhkan gimana? Simbiosis mutualisme uang ngendikane bener Pak. Nggih. Nah, tapi kita mau bilang apa? Ya, kita kan yo ora iso menutup mata pura-pura kan nggih Pak, karena memang kondisi kita itu masyarakat membutuhkan uang. Nggih, membutuhkan uang. Tetapi memang kalau misalnya pemenang besok masa tenang ini kan justru yang berbahaya. Nah saat masa tenang ini menentukan kadang sing ngekei duit saiki kalah karo sing ngekei duit terakhir sesuk. Nah sing kelingan pas kuwi Pak, sing iki ra kelingan. Kadang ada yang bilang tompo duite coblose beda. Nah ini kalau kembali ke kalau kita ke agama, kuwi kan berarti duitnya ora berkah gitu. Nek duit berkah dikeke anak bojo berarti ya ora berkah juga ngenten nggih. Itu kalau pakai itu. Nah, tapi kalau secara aturan nggih Bapak Ibu. Karena kalau di masa tenang ini yang kena, kalau di masa tenang nggih, yang kena ini adalah pelaksana kampanye. Yang menerima ya bisa tidak kena jeratan. Asalkan itu tadi saya bilang, nek ono AKT dan ada yang melaporkan jadi wani, sing penting wani nglaporke. Buktinya ada. Jadi orang mau nglaporke tok, mau nglapor Bawaslu, kan politik uang. Endi? Ya ning kono kae pokok men. Ya kita nggak bisa apa-apa. Nah, iya. Sing nglaporke sing ra nampa biasane. Nggih. Jadi ini sebetulnya ya pengen kita menindak yang seperti itu, tetapi kan dasarnya kita adalah juga ada laporan Pak. Dan laporan itu kan harus rigid. Sing laporke kudu jelas lah, biasanya sing laporke juga takut kena intimidasi. Nggih mboten Pak? Lapor-laporke. Nah, itu. Nah, intinya Bapak Ibu, yuk kita membuat kesadaran diri sajalah. Ya, kesadaran kan dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian keluarga supaya tidak kena hal-hal yang semacam itu, terutama pada hari H. Hari H ini yang kena orang per orang, setiap orang baik yang menerima maupun yang memberi. Ini hati-hati. Tetapi sekali lagi itu nek ono buktinya, ada pelapornya, ada kejadiannya, waktu melaporkannya juga tidak melebihi batas waktu, jadi 7 hari ya Pak. Pelaporannya itu 7 hari sejak diketahui kejadian sampai dengan dilaporkan itu tidak boleh melebihi dari 7 hari. Kalau 7 hari sudah expired Pak, sudah tidak akan diterima karena wis bekas-bekasnya ya wis ranono. Oke. Nah kemudian saksinya juga harus ada. Iya, padahal golek saksi ya ora gampang. Nah itu nggih Pak nggih, mohon nanti bisa disampaikan. Sebetulnya nek wong ora gelem nampa politik uang enggak akan jalan. Arep ngekeki sapa wong ora gelem nampa. Makanya dia akan membuat strategi yang lain selain politik uang itu. Kenapa masih terus marah? Karena ada yang mau menerima. Kalau kita nggak mau semuanya kompak, semuanya ini nggak mau menerima, nggak akan ada politik uang. Tapi karena kita terima maka terus menerus selalu ada. Gitu nggih Pak nggih? Siap. Terima kasih kepada Ibu Widya Astuti atas tanggapan masukan tanya jawab dari Bapak Dimyati, Bapak Suryono dan Bapak Muhammad Fauzi.
Kita aplaus untuk tanya jawab ini, Bapak Ibu sekalian, para hadirin. Terima kasih kepada Pak Samar yang baru saja hadir. Acara belum selesai, bisa mengikuti untuk kegiatan dialog ini. Mungkin ada kesibukan dari beberapa teman yang belum hadir. Terima kasih. Kami atas nama pemandu, moderator pada kegiatan dialog pembauran kebangsaan dengan tema sukseskan pemilu dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Apabila kami membawakan pemandu ini banyak kekhilafan kekurangan, kami atas nama pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Untuk itu acara penyampaian materi siang hari ini dari para narasumber kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Imam Pranowo sebagai moderator. Acara kami tutup. Untuk Bapak, Ibu, Saudara, peserta dialog yang kami hormati, marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kami pembawa acara banyak kekurangan atau kehilafan, kami selaku manusia biasa mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.